Saudara, saya ini tiba-tiba saudara Tuhan tuh ngomong sangat jelas. Jadi saya benar-benar harus membangunkan saudara. Tuhan bilang begini, jangan sampai terjadi. Tiba-tiba dia ngomong begitu sama saya. Itu kemarin hari Minggu saudara. Saudara, saya bilang, apa yang jangan sampai terjadi? Terus Tuhan langsung kasih slide. Saudara, yang pertama adalah banjir di Bekasi yang sampai 3 mobil saya mandi selam. Saudara masih ingat? Saudara, yang semuanya kelincinya Joshua almarhum. Saudara masih ingat? Saudara, hari itu Tuhan itu ngomong begini loh. Menjelang musim hujan, bangun tembok. Semua diurapi. Setiap sungai, bangun tembok. Saya ditambahin sama iblis kata apa? Imlek. Saya jadi bisa berpikir musim hujan itu nanti kapan? Imlek. Jadi saya tidak menyuruh saudara sama sekali saudara. Saudara, dan saya masih ingat waktu itu kami berangkat ke Malang, Pak Daniel masih ada. Kami saudara acara keluarga. Wah, dan saudara di pesawat itu saya sudah gelisah. Karena iblis berkata, kamu akan lihat bed kasih aku porak-porandakan. Karena kamu tidak taat. Saudara, dan hari itu Joshua dan Kesia udah pengen pulang aja saudara. Dan benarlah saudara, sangat parah. Sangat parah. Saudara, dan itu yang pertama kali Tuhan lihatkan. Saudara, yang kedua yang Tuhan lihatkan pada waktu Tuhan bilang jangan sampai terjadi. Saudara, adalah pada waktu Nepal saudara. Hari itu saya bilang sama banyak orang, khususnya L Dancer sama MOG, berangkat ke Nepal. Saudara, dan kami sangat sibuk, kami tunda. Dan kemudian gempa bumi saudara. Saudara, dan ujungnya 10.000 orang meninggal. Saudara, yang ketiga yang Tuhan ingatkan, hari itu saya minta doling, kalau saudara masih ingat. Semua saya bilang doling di jalan-jalan. Saudara, tapi beberapa orang termasuk saya, saudara, dolingnya itu gak sungguh-sungguh. Hari itu tuh saya, saudara bayangin ya saudara, sebegininya kalau kita itu tidak sungguh-sungguh. Saudara, saya tuh doling dari rumah, sampailah saudara di tempat yang ada tabrakan sampai 17 anak meninggal. Saudara masih ingat? Saya itu jarak dengan sampai di doling itu, saudara, tinggal kurang lebih 200 meter. Tapi tempat itu macet total. Dan saya bilang begini sama supir saya, Steve, minggir aja. Dia bilang gak jadi lewat situ bu, gak jadi. Saya bilang macet, belok aja gak apa-apa. Saudara, dan saudara bisa bayangkan ya, saya belok. Dan besok paginya saudara, itu terjadi tabrakan, 17 anak meninggal. Saya itu harusnya rutenya lewat situ, tapi karena macet total, saya bilang gini, belok aja, gak usah lewat situ. Saudara, dan kemudian iblis pakai itu untuk membuat kecelakaan anak-anak. Saudara bisa bayangkan 17 anak meninggal. Saudara, dan 3 ini yang tiba-tiba Tuhan tunjukkan saudara. Saudara, dan kemudian Tuhan tambah berkata, gempa bumi, gunung meletus. Saudara, ditambah dengan apa yang Kak Puji dapat. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang kejadian yang aneh tadi pagi dengan Miel. Saudara, dia tidur jam 8 karena memang sengaja saya gak buat dia tidur. Saya pikir supaya dia tidur sampai pagi, kemudian kita berangkat saudara ke sini. Saudara, dan saya berpikir kita akan supaya dia fresh, doa pagi bisa nari. Saudara, jam 2 pagi dia bangun, duduk seger. Dan dia bilang apa? Lapar. Ya bisa jadi dia lapar. Tapi menurut saya something saudara. Karena dia gak pernah seperti itu. Saudara, kalau dia lapar paling-paling ya dia pegang-pegang perutnya saudara. Tapi ini sampai teriak-teriak lapar. Saudara, dan saya tawarin. Saudara, dia bilang begini, nasi. Saya gak ada nasi saudara, saya tawarin mie.
Tapi buat saya aneh karena anak ini gak pernah suka nasi, jarang minta nasi. Saya sampai, apakah akan ada kelaparan dan beras itu akan langka? Dan saya gak pernah lihat anak ini begini, saudara. Saudara, yang kedua dia buat apa? Jam 3 pagi dia bilang apa? Cepat, cepat, nanti telat. Terus dia ke saya gak mau. Saya bilang masih jam 3 Miel. Saudara, dia ke kamar mandi sendiri, ambil ember sendiri, tuang sabun sendiri, buka keran. Dan dia tuh gak suka mandi. Mamahnya tahu. Ya ini aliran mamahnya, bukan aliran papahnya. Saudara, kalau papahnya itu suka mandi, kalau mamahnya gak suka mandi, saudara. Saudara ya, bayangin jam 3 pagi dia bilang ini, cepat, nanti telat. Dan dia ngomong berkali-kali, cepat, nanti telat. Saudara, saya berpikirnya ada apa ya ini anak ya. Saya merasa Tuhan mau berkata cepat, nanti telat. Kalau saudara tidak siap sungguh-sungguh, tidak bangun tembok sungguh-sungguh, cepat, nanti telat. Saudara, dia itu sampai geret, saudara ya. Saya punya bak itu, saya taruh di bawah wastafel, itu dia geret sendiri. Dia taruh sendiri di bawah keran. Saudara, dia ambil sabun, saudara, dan dia nyalakan. Dia nyalakan, itu gak pernah dia buat. Saudara, saudara, selesai itu dia ngajak nari air terjunmu. Ya, saudara, dia berlutut, dia ngajak saya nari. Saudara, dia berlutut, dia nyembah. Saudara ya, dia berlutut. Tapi habis itu dia buat satu lagi yang buat saya aneh. Saya nggak tahu ada apa. Dia bilang haung, dia bilang apa itu singa. Tapi dia bilang lagi satu baby. Saudara, dia bilang ini, itu, dan dia tuh kayak nunjuk kayak ada di depan mata. Dia bilang gini, tuh, baby, 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 baby. Saudara, saya sebenarnya tidak tahu apakah akan terjadi banyak kematian. Saudara, sehingga dia berteriak haung dan baby, saudara. Dan dia gak mau tidur. Dia tidur baru tadi dalam masuk mobil dalam perjalanan. Saudara, dan kemudian pada waktu dia teriak haung dan baby itu dia sampai muntah, saudara. Ya, dia sampai muntah. Saya udah usir-usir dalam nama Yesus, tapi dia bilang itu haung dan baby. Ya, saya cuma mau berkata begini. Dan pada waktu saya duduk di sini, Tuhan sekali lagi bilang, jangan sampai terjadi. Saya mau saudara nanti, jadi sementara nanti saya sampaikan firman Tuhan, menyambung dari apa yang Kak Puji dan tadi yang anak STT dapat, saudara ya. Saudara, tetapi saya mau supaya saudara sementara nih ya. Saudara, saya khotbah, saudara nanti akan dibagi 7 panggilan, kita akan tawuran ya. Saudara, dan saya berharap saudara semua berdoa, saudara, untuk saudara ya masuk di mana bukan sesuai dengan panggilan saudara, kecuali pemimpin, tapi saudara mulai tanya, saya ini hari ini menahan apa ya. Itu yang saudara harus tanya. Nah, yang pertama saudara, tapi kalau pemimpinnya tetap. Saudara, yang pertama pilar, Tuhan jelas berkata, tahan yang namanya gunung meletus. Saudara, kemudian mempelai, Tuhan bilang jelas tahan kematian. Ya, terutama anak-anak. Saudara, saya merasa seperti yang tadi, saya sampai sebenarnya waktu Miel begitu saya sampai merinding sekali, saudara. Karena dia itu seperti berkata, seperti dia lihat sungguh-sungguh, saudara. Baby, ambil, baby, katanya saudara ya. Saudara, jadi saya ada beberapa orang juga yang berkata bahwa saudara,
ini benar-benar ada sesuatu penyakit yang akan dilepaskan. Tapi ini kata orang ya, ada penyakit yang akan dilepaskan dan itu akan membunuh anak-anak saudara. Membunuh sangat banyak anak-anak. Ada penyakit apa juga ada yang yang sudah muncul, yang banyak mengenai anak-anak. Radang apa jantung. Radang jantung saudara. Saudara, jadi saya minta mempelai khusus nanti berdoa untuk itu saudara. Tetapi saya tidak tahu persis, saya belum mempelajari. Cuma karena tadi pagi Miel seperti itu, jadi saya banget saudara, ada apa ini ya saudara. Nah kemudian saudara, yang ketiga penuai. Saya benar-benar minta Ibu Nita ya untuk menahan kecelakaan. Karena saya melihat saudara, Tuhan itu ngomong begini, akan ada kecelakaan banyak sekali, udara, laut maupun darat. Tuhan bilang akan ada kecelakaan sangat banyak ya. Jadi saya minta khusus Ibu Nita menahan kecelakaan. Dan kemudian saya minta raja khusus banjir. Saya tidak tahu di mana, tapi saudara, kalau saudara tahu hari ini Iceland saudara ya, dan daerah kutub itu sudah gempa ribuan kali saudara. Dan kalau esnya itu mencair saudara ya, saudara, itu akan menyebabkan banjir di seluruh dunia. Saudara, saya merasa ini bukan cuma soal Indonesia, walaupun saya merasa dekat saudara, tapi saya merasa ini bukan cuma soal Indonesia. Dan hari itu Joshua yang berangkat ke salah satunya bersama saya juga. Dan itu benar-benar Tuhan tuh sampai ngomong sama Bu Nani loh, bereskan kutub utara dan kamu harus menginjak Arktik. Karena Tuhan bilang kalau tidak ditahan, banjir dan sesuatu musibah besar akan melanda dunia. Ya, saya minta khusus Joshua untuk berdoa buat itu, maksudnya raja ya saudara. Dan setelah itu tentara. Saya mau sungguh-sungguh kita berdoa buat kelaparan ya, buat gagal panen, buat yang namanya kemiskinan. Kita tahan sungguh dan berkata tidak ada yang miskin, tidak ada kegagalan ya, panen, dan tidak ada kelaparan di antara kita saudara dan seluruh dunia saudara. Karena hari ini saudara, sebenarnya di Eropa itu sampai sudah mencanangkan suruh makan kalau bisa 2 kali sehari saja. Kenapa? Karena gandum dari Ukraina yang jutaan ton itu hancur habis saudara. Dan mereka makan kan roti ya, gandum saudara. Dan dibilang kurangi, kalau bisa jangan 3 kali sehari makan roti saudara, kurangi saudara. Jadi saya minta sungguh-sungguh berdoa sekalian menghentikan atau apapun lah, ini apa sih yang mereka mau buat, saya juga tidak mengerti. Karena saudara mau tahu datanya, gelombang panas di Eropa sudah 71.000 yang mati. Dan kerugiannya sudah mencapai saudara ya ribuan triliun. Saudara, sekali lagi saya mau supaya kita sungguh-sungguh waspada. Saya tidak tahu apa, tapi alarm saya tuh bunyi dan buat saya gini, aduh ini apa ya, ini apa saudara. Dan yang mengerikan ya, yang tadi pagi Miel itu gak pernah dia buat begitu, gak pernah saudara. Yang tahu dia itu males mandi banget. Gak mungkin jam 3 berkata cepet nanti terlambat. Dan kemudian dia bawa ember saudara, nyalain air, ambil sabun. Itu buat saya, aduh saudara, benar-benar aneh. Dan saya mau saudara menangkap ini apa, saya tidak tahu ya saudara. Kemudian imam, saya mau kita benar-benar imam berdoa saudara, untuk yang namanya perpecahan, menghentikan perpecahan di antara gereja. Saudara, kalau tahu apa yang terjadi dengan Philip Mantova dan kemudian perdebatan saudara, karena saudara ya baptisan dan sebagainya, itu sudah ngeri saudara. Wah, maki-makinya di YouTube dan semuanya sudah makin ngeri. Jadi saya minta imam sungguh-sungguh menghentikan perdebatan, tapi juga saudara kerusuhan. Karena Papua sudah kembali rusuh saudara, beberapa tempat itu kembali rusuh. Dan kita mau benar-benar minta shalom
Tapi saudara, yang terakhir jelas supranatural ini berperang dengan roh. Saya tidak tahu apa yang seperti yang tadi dikatakan, saudara ya. Saya melihat roh-roh itu lepas dari laut, saudara. Saudara, memang sudah kita tahan sangat banyak, saudara, tetapi itu masih belum nutup sempurna, saudara. Saya melihat yang gede-gede memang masih tertahanlah dengan guru. Tetapi saudara, saya melihat yang kecil-kecil masih banyak lepas. Dan saudara, saya juga mau menghimbau, ini raja harus dalam hari ini ya, buat sampai lengkap. Karena masih 11.000. Saya berdoa saudara, bilang ke semua, segera. Guru raja, saudara, itu menurut saya salah satu yang terpenting, yaitu supaya bintang-bintang tidak ada yang jatuh. Dan kita mau sungguh-sungguh. Nah, tetapi ini pesan Tuhan. Pesan Tuhannya bilang begini, lakukan dengan cara yang tidak pernah kamu lakukan. Jadi sebelum Kak Puji tadi bicara, Tuhan itu sudah ngomong sama saya. Iblis sudah kebal. Itu bahasanya Tuhan ke saya. Dengan caramu, lakukan apa yang belum pernah engkau lakukan. Jadi saudara, buat para pemimpin, buat saudara sembari berdoa, Tuhan, saya mau tahan apa ya? Dan kemudian nanti saudara masuk sesuai dengan yang Tuhan katakan di hatimu. Dan kemudian kalau saudara dapat sesuatu, sampaikan. Karena Tuhan bilang lakukan dengan cara yang belum pernah engkau lakukan. Karena iblis, Tuhan ngomong sangat jelas, sudah kebal dengan caramu. Saudara, mari kita lanjutkan. Sekarang sementara saya sampaikan apa pesan Tuhan, saudara, maka saudara boleh berdoa dan tanya Tuhan. Nanti kita modelnya tawuran ya, bagi 7 kelompok. Dan kemudian kita akan langsung melakukan apa yang Tuhan mau. Oke, tolong PPT-nya mulai dari tahu destinimu. Saudara menghadapi saudara ke depan, ini yang pertama. Hari itu Tuhan datang dalam mimpi saya dan Tuhan bilang begini, kerjakan destinimu. Itu membawa kamu dalam kekekalan. Saudara, dan saya bangga banget dan senang banget dengan istilah raja. Karena itu persis yang Tuhan ngomong, tapi Tuhan ngomong dalam bahasa Indonesia. From destiny to eternity. Saudara, pada waktu kamu mengerjakan destiny, itu yang membawa dalam kekekalan. Tuhan bilang itu nak. Nah saudara, tapi Tuhan bilang sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Dan saudara bayangin ya, ini ambil contoh nih. Adalah seorang imam besar bernama Sakaria. Malaikat itu berkata, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Haruslah engkau kasih nama Yohanes. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes memakai jubah bulu unta dan makanannya belalang dan madu hutan. Saudara, kalau saudara tahu ceritanya, pada waktu Sakaria ini saudara masuk aja, dia tidak percaya. Dia dengar ada malaikat aja nggak percaya, jadi dia bisu. Yang pertama aja saudara, itu cara Tuhan. Itu cara yang baru. Kenapa caranya? Bisu. Supaya tidak ada teledor dengan kata-kata. Jadi puasa ngomong. Puasanya bukan puasa makan, tetapi yang baru rupanya puasa apa? Bicara. Jadi dia bisu. Dan itu membuat, kalau sudah tahu, powerful sungguh si Yohanes ini. Apapun yang dikatakan, dia cuma ngomongin loh, bertobat. Semua orang lari bertobat. Kenapa kata-katanya bisa jadi begitu powerful? Karena papahnya bayar dengan puasa bicara. Saudara, ini baru. Dan kemudian kalau saudara tahu, dia bilang namanya Yohanes. Mereka protes lagi. Tidak ada di keturunanmu namanya Yohanes. Karena kalau Israel tuh begini ya. Kalau namanya Sakaria, anaknya harus, saudara ya, mirip-mirip dengan itu. Saudara, dan dibilang tidak ada.
Tapi saudara, dia tahu dan dia nangkap namanya Yohanes. Dan Tuhan bilang begini, cara yang baru adalah engkau akan tahu namamu di hadapan Tuhan. Bisakah saudara mengerti dan menangkap hari-hari ini? Saudara, semua keluarga imam, saudara makanannya roti. Tapi hari itu Yohanes Pembaptis makanannya apa saudara? Belalang dan madu hutan. Saudara baru makanannya. Saudara bilang, Bu, apa artinya kita tidak boleh makan nasi? Mungkin Tuhan bilang ganti sorghum. Nah, kan bisa aja. Supaya semua sehat. Saudara, karena sorghum itu gulanya kecil, seratnya tinggi, saudara ya. Rasanya nggak enak. Ya. Saudara, jadi kalau saudara makan sorghum cepat kenyang dan saudara tidak bisa makan banyak. Nah, siapa tahu, buat saya itu siapa tahu saudara. Saudara, tapi Tuhan bilang gini, ganti makananmu. Saudara ini mesti tahu bahwa mungkin saudara selama ini makannya apa? Netflix. Saudara mungkin makanannya saudara gosip. Saudara makanannya kalau dikasih tepuk tangan. Tuhan bilang ganti makananmu. Ganti. Saudara mulai ganti makanan saudara adalah menyelesaikan. Loh, Tuhan Yesus bilang kan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Mari ganti makanan. Ganti makanan saudara. Saya berdoa saudara mengerti, menyambung dari apa yang Kak Puji tadi bilang. Jadi kalau hari ini saudara pulang, saya berdoa saudara tidak sekali gini, oh iya, amin. Tapi mulai berkata, siapa nama baruku Tuhan? Aku ganti makanan apa Tuhan? Ya. Aku puasa apa Tuhan? Saudara mulai real. Bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku cepat. Yang tadi Kak Puji bilang cepat. Karena jalan yang baru harus kita siapkan. Saudara, kita langsung lihat yang kedua. Langsung poin kedua. Lompat saja. Kenali Tuhanmu. Ya. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Sadok dan semua orang Lewi mengusung tabut perjanjian Allah. Meletakkan sampai seluruh rakyat menyeberang menjauhi kota. Saudara, mereka itu setia banget sama Daud. Jadi begitu Daud pergi, saudara, mereka juga gotong nih tabut, ngikutin Daud saudara. Tetapi Daud bilang begini, bawa tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tapi jika ia berfirman, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Saudara, Daud ini kenal banget Tuhannya. Ya. Saudara, dia tahu dia sedang menjalani hukuman. Dan pada waktu dia menjalani hukuman, kalau dia merengek dan dia memegang tabut seolah-olah dia minta dibela Tuhan, Tuhan makin gak suka. Karena itu namanya gak tahu diri saudara. Dia gak bisa kayak Saul, yang waktu dimarahin Samuel dipegang bajunya Samuel dan berkata, Samuel, setidaknya tunjukin dong hormatmu di depan orang. Dan dia tahu akibatnya, dikebaskan dan koyak saat itu juga. Daud tahu, kenal Tuhan. Dalam segala hal reaksinya tepat. Saudara, ada orang-orang yang tidak pernah kenal saya. Ya. Kalau saya bilang begini, misalnya ada orang bilang begini ya, Bu, minta baju. Terus kemudian saya bilang begini, gak ada itu ya. Terus saudara, dia merengek dan merengek. Saudara, dan banyak orang gak tahu
bahwa saya akan kasih. Tapi saya tidak pernah memberi dengan hati. Itu yang pertama. Tapi kalau saudara mau tahu lebih lagi ya, saya sering kali kalau ada merengek-merengek gitu, saudara tahu apa yang saya buat? Saya beliin, tahu nggak saudara, baju orang lain. Saya beli aja baju apa gitu, di mana punyanya saudara yang seukuran saya kasih. Udah toh, pokoknya kamu merengek kan? Karena kamu tidak pernah ngerti hatiku kok. Bagaimana kamu bisa menerima baju warisanku? Cuma sekedar merengek, oke, saya kasih. Jangan pernah saudara nggak kenal Tuhan. Saya ini ketemu dengan orang-orang yang merengek minta anak. Dan begitu dia punya anak, dia terhilang. Saya melihat orang-orang yang merengek punya pacar. Dan begitu dia punya pacar dan menikah, hidupnya hancur. Saudara, saya kenal jenderal-jenderal yang harusnya destininya tidak menikah. Tapi ketika dia merengek, saudara, dia mati kepahitan. Jangan pernah merengek dengan Tuhan. Karena Tuhan akan kasih yang kamu mau, tapi bukan yang terbaik. Poin saya apa? Kenali Tuhanmu. Bereaksi tepat untuk 15 tahun ini. Karena 15 tahun ini sangat menentukan. Ini bukan tahun yang saudara diem leyeh-leyeh dan berkat datangnya. Ini tahun di mana saudara everyday perang. Tapi everyday jarahan besar bisa saudara dapat. Ini tahun yang everyday kerja. Tapi saudara akan lihat yang namanya surga bekerja sama dengan saudara, menggenapkan segala sesuatu. Ini adalah tahun-tahun di mana everyday saudara nyembah. Tapi setiap kali saudara nyembah, surga akan turun memeluk daerahmu. Tapi ini bukan waktu di mana saudara tidur, saudara santai. Gak bisa saudara. Saudara tidur dan santai habis saudara. Ini tahun peperangan. Ini tahun take over. Ini tahun pendudukan. Ini tahun redominate. Selama 15 tahun. Saya berdoa saudara mengerti, kenali Tuhanmu. Kenali Tuhanmu. Saudara kau harus mengenali sampai istilahnya. Ya. Saudara tanda yang paling kecil. Ya. Mungkin Tuhan cuma menggerakkan tangan jelet. Saudara tahu di Mazmur ada kata-kata yang berkata, mataku memandang kepada Tuanku. Kenapa? Karena seorang hamba, seorang AB itu harusnya matanya melotot begini saudara. Tuannya, rajanya itu gak perlu gini, haus gak perlu, cuma gini langsung minuman. Saudara, kalau perang gak perlu bilang begini, pedangku Rut pedangku. Hah? Pedang yang mana bu? Udah mati tuh kalau orang begitu. Saudara, sebelum ya musuh, saudara udah tahu jaraknya. Oh, ini jaraknya jauh. Dia tidak bisa pakai pedang. Dia pakai nuklir kalau zaman sekarang. Atau mungkin kalau zaman dulu pakai panah. Musuh sudah makin dekat. Tapi jaraknya masih tombak. Saudara langsung belum apa-apa lagi naik kuda. Saya bisa bayangin gak sih? Saudara namanya AB itu. Saudara gini ya, kalau zaman dulu AB itu, saudara rajanya naik kereta atau naik kuda, AB-nya tuh di belakang. Bukan kuda yang sama, bukan kereta yang sama, saudara ya. Tapi begitu nanti musuh datang, saudara dia lihat nih, wah jaraknya segini panah. Dia akan lempar tuh ke tuannya, panah. Dan tuannya akan panah, saudara, dan AB-nya dengan, kalau rajanya panahnya 3 sekaligus, saudara bayangkan sedikit silat gitu ya. Saudara, maka AB-nya akan bawa 5 sekaligus, jurek. Karena musuh tidak boleh mendekati sang raja. Tapi kalau sudah lebih dekat, maka AB akan lempar tombak saudara. Sehingga raja bisa lempar bam.
Tapi pada waktu raja mulai melempar, saudara, maka AB-nya sudah ngelempar, dan dia tahu raja ngarah mana. Kalau raja ngarah kepala, dia ngarah perut. Kalau dia orang itu naik kuda, dia akan habisi kudanya, supaya kudanya juga tidak bisa menabrak tuannya. Loh, ini tugas AB. Dan kalau sampai kepepet, saudara ya, maka dia akan berdiri di depan. Dan dia akan istilahnya nih, langkai dulu mayatku, sampai engkau bisa mengena Tuhanku. Saudara, seharusnya saudara menjadi orang-orang yang seperti ini. Saya bisa berkata, selama saya hidup, tidak akan antikris bisa menyatakan diri. Why? Karena itu destiniku. Dan aku tahu tugasku. Tapi bisakah saudara ngerti ini di roh? Buat kotamu, buat daerahmu. Saya berdoa saudara nangkap, kenali Tuhanmu. Tuhan tidak usah ngomong, Ibu Iin tolong guru dikembangkan, tolong please, gak usah. Saudara, saya ngitung. Saya seperti gini. Kenapa saya bilang saya mau bunga? Saya mau kita semua berlutut. Saya tahu bobot guru tentara belum cukup. Jadi saya cerewet banget. Ini pun saya masih marah-marah di grup tentara. Saudara bersyukurlah kalau guru lain. Karena biar bagaimana saya tetap paling galak sama guru tentara. Saudara, sampai orang bilang gini, gak pernah lihat Randy nangis. Kemarin Randy nangis katanya ya. Gak apa-apa Ren, bagus Ren. Saudara, karena hari-hari ini Randy kena terus sama saya. Randy gimana ini, Randy gimana ini. Saudara ya, bagus. Dan saya suka banget saudara. Saudara, banyak orang itu kalau saya lagi apa ya, istilah saya naik. Ya, mataharinya mulai bersinar terang, ya. Saudara, banyak yang lari. Ya, tapi ini dulu ya. Setiap kali saya mulai panas ya, saudara. Karena saya tahu peperangan mulai panas. Saudara, Holmes, Eric, Rollis itu sembunyi, saudara. Saudara, itu dulu, sekarang enggak. Dulu sembunyi mereka langsung. Saudara, kenapa mereka tahu mereka akan kena sambar? Salah sedikit akan kena sambar. Telat mikir kena sambar. Tapi saya banggalah sama Randy. Begitu saya mulai makin panas, dia makin tiap hari nanya, saudara. Bu ini benar gitu saudara ya. Saudara saya tahu dia nanya dengan gemetar. Ya, Bu ini benar gak? Ini jangan sampai saya salah lagi. Tapi itu reaksi yang benar, bisa mengerti? Bukan reaksi menjauh, bukan reaksi marah. Dan kenali Tuhanmu. Kalau Tuhan sudah mulai naik, saudara harus makin mendekat, bukan makin menjauh. Karena berarti atensinya, hatinya sedang percaya kepadamu. Bisa ngerti? Dia akan mulai berkata, nih anak bisa gue didik. Gue akan didik dia sampai jadi. Tiba-tiba dia sudah noleh ke engkau. Dan dia akan mulai obrak-abrik hidupmu. Tapi itu masa kairos yang kalau saudara tidak ambil, atau reaksimu salah, tiba-tiba Tuhan akan menghilang. Dan engkau tidak akan selesai. Saya berdoa saudara kenali Tuhanmu. Kenali Tuhanmu. Di depan akan ada banyak situasi yang sangat menentukan. Kenali Tuhanmu. Saudara, yang ketiga, maka must be well prepared. Maka pergilah Yusuf, dikelilingi seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan.
Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan, lalu disimpannya ke kota-kota. Demikian Yusuf menimbul gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Saudara, pada waktu Yusuf naik, tidak bisa bilang begini ya, oke, sekarang saya menikmati hidup. Saya akhirnya dari penjara makan enak. Saya mau leyeh-leyeh dan hidup dengan bahagia, karena saya menjadi orang nomor 2 di Mesir. No. Dia tahu, saudara, tidak ada satu hari pun dia lewatkan. Kalau saudara baca, selesai dilantik loh, belum lewat, nggak besoknya. Dikatakan hari itu juga Yusuf keliling seluruh Mesir. Hari itu juga dia bangun semua saudara Silo. Atau Silo itu tempat pengumpulan gandum. Hari itu juga dia buat sistem. Saudara, ini saya baca di buku sejarah, buku saudara ya, bukan buku Alkitab. Dikatakan saudara, ada di sejarah Mesir, dikatakan Yusuf itu bisa menyiapkan makanan itu enggak cuma gandum, semua buah, saudara, semua sayur. Dia bisa simpan dengan sebuah metode yang bisa tahan sampai 20 tahun. Saudara, ini sejarah loh. Zaman itu, saudara bisa bayangin gak sih? Zaman sekarang aja kita nggak tahu nih caranya menyediakan makanan yang tahan 20 tahun. Ini saudara, kalau saudara baca, saudara kok akan wow, bahwa Yusuf tercatat di sejarah Mesir mengumpulkan makanan dan tidak ada satupun makanan yang busuk. Dikatakan sampai daging dia well prepared 20 tahun, tidak akan rusak di tangannya. Apakah kita ini well prepared? Apakah kita siap menghadapi semua bencana? Apakah kita siap menuai? Apakah kita siap lawatan terbesar? Apakah kita siap pada waktu masa kesesakan dan kita harus memberi makan dunia? Apakah kita siap pada waktu internet maupun semua IT semakin merajalela dan kita mau bilang stop dengan semuanya itu? Apakah kita siap upgrade roh kita, bobot kita? Hari-hari ini aja kita nyembah gak bisa masuk tahta. Kenapa? Bobot di atas ini peperangan sudah lebih hebat. Saudara, di alam roh, kalau saya pernah ajar ya. Saudara, yang pertama kita lihat itu namanya langit pertama. Ada langit kedua, itu atmosfer yang ada Pluto, ada saudara ya planet-planet. Saudara, planet ketiga adalah sebenarnya tempat iblis. Saudara, satu sisi ada iblis, satu sisi ada malaikat. Pertempuran hebat di situ. Saudara, langit keempat itu tempat seluruh kuasa kegelapan. Saudara, raja-rajanya nyebelin. Saudara, langit kelima itu tempat sidang ilahi. Ini global ya, masih ada banyak pasti, gak cuma itu. Langit keenam itu yang namanya Firdaus. Dan langit ketujuh, ini langit bukan surga, ingat ya, langit. Saudara, langit ketujuh barulah tahta Allah atau surga. Dan setiap kali saudara nyembah, saudara itu harus menerobos dari langit pertama sampai langit kelima. Itu sidang ilahi. Dan saudara bilang, kenapa semakin hari semakin berat? Ya, karena penyembahan di bumi semakin sedikit. Kalau dulu kita nyembah lumayan ya, banyak yang nyembah. Sekarang itu semuanya nggak nyembah. Sampai ada saudara ya, beberapa, kalau sudah lihat di YouTube, mereka bilang begini, sekarang lagu kita itu lagu entertain jiwa. Entertain jiwa, bukan penyembahan. Misalnya bilang gini,
Ku takkan takut, engkau besertaku. Itu bukan nyembah loh saudara ya. Itu menenangkan jiwa. Ya saudara mesti mengerti. Saudara, lagu yang digemari seluruh dunia sekarang adalah berkata begini. Tuhan gembala yang baik. Dia selalu berbuat banyak buat hidupku. Memperhatikan Allah, mengerti Allah, peduli. Itu bukan penyembahan. Itu baik-baik. Itu memberkati sangat. Tapi itu entertain jiwa. Bukan penyembahan. Sudah bisa mengerti? Semakin sedikit menyembah semakin berat. Setannya semakin banyak. Sudah bilang, Bu kok bisa semakin banyak? Karena iblis itu berproduksi. Saudara jangan berpikir tidak berproduksi. Ya. Jadi saya berdoa. Saudara bisa bayangin ya. Yang di India saja, India. Saudara, namanya dewanya aja 3 juta saudara. Dewanya tok. Jadi bagaimana saudara kalau tidak alert dan tidak berdoa? Ya, well prepared. Saudara, dan yang terakhir, saya tidak akan jelaskan karena saya percaya saudara sudah besar. Miliki karakter yang dewasa dengan pengertian.